Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini saya atas nama Nur Rafla R, NIM 185604108. Oke, saya akan mempresentasikan atau membahas masalah metode total physical responses dengan ethylene Y dan konselin. Oke, yang pertama metode total physical response. Metode total physical response atau bisa disingkat TPR adalah salah satu metode untuk pengajaran bahasa pada anak usia dini, karena penerapannya berhubungan antara koordinasi perintah, ucapan dan gerakan sehingga seorang anak lebih mudah untuk menguasai suatu bahasa dan mudah memahami dalam pembelajarannya. Oke, yang kemudian karakteristik dari metode TPR ini, mereka mendengarkan dengan seksama perintah-perintah yang diucapkan oleh guru dan merespon dengan aktivitas fisik atau gerakan dari siswa tersebut yang harus memberikan respon baik secara individual maupun bersama-sama. Kemudian keunggulan dari metode TPR ini sendiri, siswa atau anak atau orang dewasa mampu mengambil dan belajar bahasa yang lebih baik dan lebih cepat jika mereka mengaitkan tindakan fisik pada kata tertentu. Hal ini juga sangat berguna untuk anak-anak karena memberikan respon dengan menggunakan respon fisik yang pertama lebih baik daripada menggunakan respon verbal. Oke. Hal ini menyenangkan dan mudah. Siswa akan menikmati bangkit dari kursi mereka, bergerak di sekitar. Ini membuat siswa menjadi lebih aktif lagi. Aktivitas TPR yang sederhana tidak memerlukan banyak persiapan pada pihak guru, namun beberapa aplikasi yang lebih kompleks lainnya mungkin saja. Hal ini baik untuk peserta didik kinestetik yang harus aktif di kelas. Metode ini adalah alat yang baik untuk membangun kosakata. Hal ini baik untuk merangsang anak-anak untuk belajar. Metode ini dapat memfasilitasi siswa dengan makna dalam konteks nyata. Jadi metode ini dapat membuat siswa itu bergerak aktif dan membuat siswa itu lebih dapat memahami suatu pelajaran dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pengajarnya dengan metode ini. Oke, kemudian metode ethylene Y. Metode ethylene Y adalah metode yang dikembangkan oleh Caleb Categno tahun 1970. Dilandasi dengan keyakinan bahwa siswa hendaknya belajar secara independen atau sendiri, tidak bergantung kepada guru. Menurut Categno, bahwa siswa akan belajar lebih baik bila dia mengembangkan tanggung jawab personal atas pembelajarannya sendiri. Metode pembelajaran ethylene Y yaitu metode pembelajaran yang dimana peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Guru lebih banyak diam, namun guru aktif menggunakan gerakan, gambar, dan rancangan untuk memancing dan membentuk reaksi. Berarti metode ethylene Y ini guru cuma menjadi suatu media untuk memancing siswa ini lebih aktif dalam mencari pengetahuan dengan dirinya sendiri, mungkin seperti itu. Metode pembelajaran ethylene Y dalam pembelajaran bahasa Arab yang mendorong peserta didik lebih kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Adapun kelebihan dari metode ethylene Y ini, kelas akan menjadi aktif dengan adanya tugas-tugas dan aktivitas dalam metode ini. Respon peserta didik dipancing tanpa adanya instruksi lisan dari guru dan tanpa pemberian contoh berulang.
Adapun kekurangannya, peserta didik akan mengalami komunikasi bahasa yang buruk di dalam kelas karena cuma mengandalkan gerakan fisik dan media-media tertentu. Materi yang akan diajarkan akan banyak gagal karena tidak mampu menampilkan seluruh aspek bahasa karena cuma menggunakan gerakan tubuh saja, atau bisa dibilang aktivitas siswa. Adapun metode selanjutnya itu metode konseling. Metode konseling adalah bimbingan yang memungkinkan peserta didik yang mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan. Bimbingan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu guidance, yaitu salah satu bidang dalam program dari pendidikan, dan program ini ditujukan untuk mengoptimalkan perkembangan siswa. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang-orang dibimbing mendapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sedangkan konseling merupakan proses memberi bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling atau seorang ahli, yaitu konselor, kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau disebut klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Oke, kita lanjut. Adapun kelebihan dari konseling itu sendiri, memberikan kesempatan bagi anggota untuk saling memberi dan menerima umpan balik. Anggota belajar untuk berlatih tentang perilakunya yang baru, dapat digunakan untuk menggali tiap masalah yang dialami anggotanya. Belajar untuk meningkatkan kepercayaan kepada orang lain, dapat meningkatkan sistem dukungan dengan cara berteman akrab dengan anggota lain. Kekurangan dari konseling itu sendiri, tidak semua cocok berada dalam kelompok digunakan sebagai tujuan perhatian konselor lebih menyebar, sulit untuk dibina kepercayaan, kalian sering mengharapkan terlalu banyak dari kelompok sehingga ia tidak berusaha untuk berubah. Maksudnya dia cuma mengharapkan bimbingan dari orang lain tanpa dia mencari dengan dirinya sendiri. Kelebihannya, pendekatan ini menekankan bahwa dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan proses konseling. Konseling diberi kebebasan untuk merubah dirinya sendiri. Tentunya hubungan antara pribadi dalam proses konseling. Tentunya konsep diri konselor berperan untuk mengarahkan dan menunjukkan sikap penuh pemahaman dan penerimaan. Terkadang konseling seolah-olah merasa tidak diarahkan dan merasa tidak ada tujuan yang jelas dari proses konseling itu sendiri. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.